warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kezia Saulinggi dengan NIM 2519 1090 1020 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu adalah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah umum bahasa Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan saat kita berpergian ke luar negeri, orang-orang akan menyapa kita dengan selamat pagi? Mampukah bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan kita berdiri sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan juga bahasa Mandarin? Mari kita usut tuntas potensi dan juga fungsinya. Secara linguistik, bahasa Indonesia memiliki keunggulan yang sangat unik. Strukturnya sederhana, tidak mengenal tingkat rumit seperti bahasa lain, dan juga konsisten dalam penulisannya. Fakta mengejutkan, berdasarkan Kementerian Luar Negeri, penutur bahasa Indonesia di luar negeri sudah mencapai jutaan orang. Ini membuktikan bahwa dunia mulai melirik bahasa Indonesia. Ini bukan hanya sekedar wacana. Di Vietnam, bahasa Indonesia sempat ditetapkan sebagai bahasa resmi yang dipelajari. Bukan hanya itu, bahasa Indonesia kini dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak dipelajari di seluruh tingkat sekolah. Mengapa? Karena posisi strategis Indonesia dalam ekonomi dan diplomasi yang semakin tahun semakin meningkat. Pemerintah melalui Badan Bahasa telah melakukan langkah strategis melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saat ini, ratusan lembaga di seluruh dunia telah mengajarkan bahasa Indonesia. Namun, kekuatan sesungguhnya ada pada pop culture. Saat ini, Korea Selatan berhasil menduniakan bahasanya melalui K-pop dan juga K-drama. Indonesia memiliki potensi yang sama melalui film, musik, dan juga literatur berkualitas. Semakin banyak karya kita yang mendunia, maka semakin besar rasa ingin tahu masyarakat global mengenai bahasa kita. Di era digital, kehadiran bahasa Indonesia di ruang siber sangatlah krusial. Tahukah Anda, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Jika kita memproduksi konten digital yang edukatif, informatif, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik di platform digital, kita sedang membangun jejak digital bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar justru ada pada internal diri kita sendiri. Masih banyak di antara kita yang merasa lebih keren dan lebih intelektual ketika menggunakan istilah asing, padahal padanan kata dalam bahasa Indonesia sudah tersedia. Jika kita sebagai pemilik rumah tidak merasa bangga dengan bahasanya, bagaimana mungkin para tamu akan tertarik untuk mempelajarinya? Lantas, aksi nyata apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai konteksnya, tidak harus kaku, namun tetap tertata dan juga sopan. Yang kedua, kenalkanlah istilah-istilah unik Indonesia ke kancah global, kata-kata seperti gotong royong yang memiliki nilai filosofis tinggi namun sulit untuk diterjemahkan secara langsung. Yang ketiga, dukung internasionalisasi bahasa dengan menjadi duta bahasa di lingkungan masing-masing, terlebih ketika berinteraksi dengan warga asing.